Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati Rahman, Stanbook C201-18464. Di sini kami akan membahas tentang materi kami yang berjudul yaitu perilaku pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya, saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, mereka membuat keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan diproses oleh pengambilan keputusan yang hasilnya keputusan atau decision. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Puspita, Stanbook C201-18657. Di sini saya akan memaparkan materi yang berisi definisi-definisi pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut ahli J.R. Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dan yang kedua, menurut ahli Harold Kohns dan Child O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu. Cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Dan yang ketiga, menurut ahli Dr. Randus H. Malayu dan S. P. Hasibuan, yaitu pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu, Stanbook C201-18622. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perilaku pengambilan keputusan. Ada 3 teori pengambilan keputusan. 1. Teori rasional kompresif. Yang kedua, teori inkremental. Dan yang ketiga, teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Daujati, Stanbook C201-18520. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan slide kelima dari materi kelompok kami. Di slide kelima ini membahas tentang teori komprehensif. Teori ini merupakan teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas. Ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Unsur yang pertama itu pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dihadapkan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Unsur yang kedua, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang memperdomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat diterapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Unsur yang ketiga, adanya berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, diteliti secara seksama. Unsur yang keempat, yaitu akibat-akibat atau biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih dan diteliti. Unsur yang kelima, setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya. Unsur yang terakhir, pembuat keputusan
akan memilih alternatif dari akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan. Ya, selanjutnya saya akan membawakan materi teori inkremental, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lukito Priyowidodo, Stambuk C201 18712. Materinya akan saya tampilkan sebelah sini. Ya, teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti dalam teori rasional komprehensif, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ya, itu adalah materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani, Stanbuk C201 18296. Saya akan membacakan materi teori pengamatan terpadu, yaitu model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional, komprehensif, dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membawakan materi kriteria pengambilan keputusan. Seperti biasanya akan saya tampilkan di sebelah sini. Ya, menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, nilai-nilai politik. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Yang keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Dan yang terakhir, nilai-nilai ideologis. Ya, itu adalah materi tentang kriteria pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap 1, identifikasi, pengenalan dan diagnosis. Tahap identifikasi di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis, tetapi masalah yang sederhana tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Puspita, Stanbuk C201-18587. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 2 yang berjudul perilaku pengambilan keputusan. Seperti yang ada di slide, tahap 2 pengembangan, pencarian dan desain. Tahap pengembangan di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada dan mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian di percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi ini. Pada tahap pengembangan, setelah dilakukan identifikasi, maka ditemukan masalah-masalah. Maka kita akan mencari solusi dari masalah ini. Kita ambil satu contoh dari sebuah perusahaan. Dalam perusahaan ini, salah satu karyawannya itu bekerja tidak profesional. Karyawannya sering datang terlambat, bekerja tidak sesuai dengan target yang ditentukan dalam perusahaan, sering bermain HP pada waktu jam kerja untuk hal-hal yang tidak penting. Maka solusinya adalah menegur sebagai sesama teman untuk mengingatkan dia untuk tidak sering datang terlambat dan fokus saat bekerja. Jika karyawan tersebut tidak berubah juga, maka kita dapat mengkomunikasikan masalah tersebut kepada atasan atau HRD. Mungkin dengan cara memberikan kompensasi, pelatihan kepada karyawan tersebut, atau memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar aturan dan memberi reward kepada karyawan yang berprestasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunyamin, Stambuk C201-18469. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi kami dari kelompok 2, yaitu tahap 3 seleksi, penilaian, analisis, dan penawaran otoritas.
tahap seleksi di mana pilihan solusi dibuat. Ada 3 cara pembentukan seleksi dengan penilaian pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis. Kemudian dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok membuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Sekali keputusan diterima secara formal, otorisasi pun kemudian dibuat. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvani Nkasa, Standbook C201-18296. Saya akan membacakan materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, 1. Internal, organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya, faktor ini berada di dalam suatu organisasi sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Kedua, eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu model pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil. Model ini juga disebut model kepastian atau deterministik. 2. Model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau juga dapat diketahui. Model keputusan dengan resiko, model stokastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartika, Stambuk C201-18099. Saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku pengambilan keputusan. Menyambung materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, di sini saya akan membahas salah satu model pengambilan keputusan, yaitu model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty, di mana menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil, dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak diketahui atau tidak ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan, karena kondisi yang penuh ketidakpastian ini relevan dengan apa yang dipelajari dalam game teori atau teori game. Maksudnya, contohnya seorang investor ingin membeli sebuah lahan, dan di lahan tersebut investor tersebut masih bingung untuk membangun gedung, perkantoran, atau perumahan, karena kemungkinan kedepannya tidak dapat diketahui mana yang akan lebih banyak menghasilkan keuntungan. Dalam keadaan seperti ini, pengambilan keputusan yang ditentukan oleh sang investor merupakan pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Oke, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.